Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama satu pokok bahasan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Identitas Orang Kristen. Kita akan melihat terlebih dahulu pengertian identitas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus. Keadaan khusus seseorang itu identitas. Jadi identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus. Kenapa ada kata keadaan khusus? Itu keadaan yang berbeda, yang gak dimiliki oleh yang lainnya, tapi dia memiliki keadaan itu, sehingga dikatakan keadaan yang khusus, Bapak Ibu. Jadi untuk bisa tahu seseorang ya yang belum kita kenal, kita dapat mengetahui dari identitasnya. Dari identitasnya, karena identitas inilah yang membuat kita dapat tahu orang lain, dan orang lain juga dapat tahu kita. Oke. Begitu pula dengan kekristenan, Bapak Ibu. Seharusnya orang lain dapat tahu atau mengetahui bahwa diri kita itu orang Kristen atau bukan, itu dari keadaan kita yang khusus tadi itu. Dari identitas kita, bukan dari aksesorisnya. Oleh sebab itu, identitas yang terpenting dalam hidup orang Kristen itu bukan aksesorisnya, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ya. Karena peranan identitas bagi orang Kristen itu merupakan hal yang penting. Kalau hanya salib dipakai sebagai kalung, anting-anting, dan Alkitab yang kita bawa, itu belum menunjukkan identitas sebagai orang Kristen. Ya, karena kalau sampai aksesoris menjadi identitas orang Kristen, maka akan menjadi sesuatu yang merusak kekristenan. Karena banyak orang Kristen yang pakai kalung salib, pakai anting salib, juga nggak benar hidupnya. Yang masuk gereja juga masih banyak yang nggak benar hidupnya, gitu. Makanya pada pagi hari ini saya mengatakan bahwa peranan identitas orang Kristen itu penting sekali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saya harus menemukan identitas kekristenan seperti apakah yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Untuk membahas tentang identitas orang Kristen, kita harus merujuk kepada Alkitab kita. Jadi asal mula Kristen itu dari mana, kenapa sampai muncul kata Kristen, kenapa mereka kok sampai disebut Kristen. Makanya kita harus merujuk kepada Alkitab, ya, dan harus disampaikan dengan benar seperti apa yang Alkitab katakan, supaya Bapak Ibu dan saya tidak gagal paham. Karena kalau kita gagal paham, orang pakai anting-anting, pakai salib sudah Kristen, keluar gereja sudah Kristen, itu namanya gagal paham, ya kan? Supaya kita dapat mengerti arti kekristenan dengan benar, maka kita harus memahami identitas orang Kristen dari Alkitab. Amin. Untuk menemukan kekristenan, untuk menemukan identitas orang Kristen, kita harus melihat kata Kristen itu dari mana. Ya, tentunya kita harus melihat dari kehidupan orang-orang percaya di awal lahirnya gereja. Jadi awal mula gereja, mereka sebetulnya belum disebut Kristen. Mereka masih dalam perkumpulan para rasul, dalam pengajaran rasul. Mereka belum disebut Kristen. Mengapa mereka disebut Kristen? Oh, ternyata mereka itu memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus. Jadi kata Kristen itu Kristianos. Kristianos itu orang yang disamakan dengan Kristus. Ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti perkumpulan para rasul, mengikuti pengajaran para rasul. Orang-orang yang selalu tekun belajar tentang Injil Kristus. Sehingga mereka mulai diolok-olok. Mereka diolok-olok Kristen gitu.
Sehingga muncullah kata Kristen. Ya. Yang menjadi persoalan kita pada pagi hari ini, yang kita angkat untuk dipersoalkan adalah keadaan hidup khusus seperti apakah yang membuat orang-orang percaya pada awal mula gereja itu disebut Kristen. Keadaan itu seperti apakah? Oke? Mari kita bersama-sama membuka dalam Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka yang tadi yang tersebar tadi, itu ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia yang menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin, ya. Luar biasa ini. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan Saulus, bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Maka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi untuk pertama kalinya orang-orang yang bersama-sama dengan para rasul ini disebut Kristen. Mengapa mereka disebut Kristen? Ciri-ciri seperti apakah yang mengidentifikasi mereka itu orang Kristen? Kita selidiki di dalam ayat 19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus. Jadi martir pertama itu Stefanus. Setelah Stefanus dirajam batu, itu penganiayaan semakin meluas. Orang-orang percaya dikejar-kejar, dicari-cari untuk dibunuh, ditangkap, dipenjara, disiksa. Jadi kalau Bapak Ibu membaca sejarah para martir di awal-awal gereja, itu ngeri. Itu ada yang ditangkap, kemudian diikat, dicambuk dengan bulu-bulu, kemudian ditarik, kemudian luka-lukanya itu dikasih dengan jeruk nipis. Setelah itu dikasih makan ke singa. Itu kalau baca sejarahnya itu ngeri. Ya. Kemudian mereka ketangkep, disuruh nyangkal Yesus kalau nggak mau. Kemudian dia dikumpulkan, diikat di lapangan, kemudian dilepas binatang buas, pakai makanan binatang buas. Dia sambil nyanyi sampai suaranya hilang, dimakan oleh singa, oleh binatang-binatang buas. Sampai segitunya. Itu setelah Stefanus, Bapak Ibu. Tetapi ini yang membuat saya menjadi orang Kristen yang fanatik itu ini. Tetapi mereka tersebar dengan aniaya yang luar biasa. Mereka tetap tersebar. Di mana-mana mereka tersebar dan mereka memberitakan Injil. Ayat 20. Mereka berkata-kata juga kepada banyak orang. Mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi identitas yang membuat mereka disebut Kristen, itu yang pertama adalah mereka selalu menyampaikan kabar baik. Jadi identitas orang Kristen
Yang pertama adalah selalu menyampaikan kabar baik, selalu menyampaikan Injil. Kalau Bapak Ibu melihat orang Kristen dalam gereja memakai mulutnya untuk ngerasain orang Kristen enggak? Karena identitas orang Kristen itu yang pertama adalah dia selalu menyampaikan kabar baik dimanapun dia berada. Di dalam keadaan sesulit apapun, mulutnya selalu mengatakan Injil dan firman Tuhan. Amin. Baru dia tahu bahwa dia orang Kristen. Di lingkungannya, dimanapun dia berada, ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, selalu yang dibahas itu tentang kabar baik. Karena menyampaikan kabar baik itu merupakan salah satu ciri orang Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen tapi tidak pernah menyampaikan kabar baik ke orang lain, diragukan kekristenannya. Pak, menyampaikan kabar baik itu cuma tugasnya pendeta. Tugasnya majelis, Pak. Tugasnya penginjil, Pak. Saya ini sebagai jemaat awam, gak ngerti apa-apa, Pak. Ya, gak bisa menyampaikan kabar baik. Kalau Bapak Ibu mengeluarkan sebuah statement yang demikian, itu artinya Bapak Ibu belum mengerti identitas orang Kristen itu apa. Amin. Kalau Bapak Ibu menyebut bahwa saya ini orang Kristen, saya adalah orang yang diserupakan dengan Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu dipaksa dan harus melakukan kewajiban selalu menyuarakan kabar baik dimanapun kita berada. Karena itu identitas kita. Karena itu keadaan khusus kita. Kalau orang dunia, ciri-cirinya apa? Ngomongnya sembarangan. Suka ngucapin kata-kata yang tidak pantas. Kalau marah keluar semua kebun binatang Surabaya. Kalau tersinggung mulai meluap-luap sebuah ungkapan yang tidak pantas untuk disampaikan. Mulutnya orang Kristen itu selalu membawa berkat. Mulutnya orang Kristen itu selalu membawa sesuatu yang baik, berita yang baik. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga lidahnya, Bapak Ibu masuk gereja itu ibaratnya, kalau saya bilang kemarin saya sharing dengan teman saya, kalau ada orang Kristen masih mulutnya itu apa namanya? Ember, terus jorok, kumuh, itu artinya dia lagi ngelempar kotoran ke wajah Tuhan Yesus. Paham ya? Kenapa? Karena kamu ini diserupakan dengan dia loh. Bapak Ibu sedang diserupakan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika dia berbicara, yang disampaikan itu selalu kabar baik. Yang disampaikan selalu kabar yang menyelamatkan. Itu yang pertama. Apa identitas orang Kristen yang pertama tadi? Menyampaikan kabar baik. Yang kedua, identitas yang kedua. Kita baca ayat yang ke-21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan kembali kepada Tuhan. Amin. Identitas yang kedua itu selalu disertai Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang disertai Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang selalu menjaga hidup kita ini. Karena kalau orang itu sudah disertai Tuhan, maka mau nggak mau dia itu menjadi alatnya Tuhan. Halo? Menjadi alatnya Tuhan. Untuk menjadi alatnya Tuhan, pasti dia memiliki kemampuan. Kalau Bapak Ibu mau menjadi alatnya Tuhan, Bapak Ibu harus menjadi alat yang mampu untuk melakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Amin. Jadi kategori kedua, ciri-ciri anak Tuhan itu hidupnya harus mampu dipakai Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu hidup karepe dhewe, maaf ini Pak, hidup suka-suka sendiri, ya
kemudian senang-senang sendiri. Kira-kira bisa dipakai Tuhan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bapak ibu akan menjadi anak, tadi saya bilang menjadi anak yang kurang ajar. Tuhan nggak akan nyertai orang seperti ini. Orang percaya pada awal mula gereja itu orang-orang yang taatnya luar biasa loh. Orang-orang yang benar-benar mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Maka Tuhan bilang, tangan Tuhan menyertai mereka. Karena dia dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Dikatakan bahwa sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang maksimal, menjadi orang Kristen yang bisa menjadi alatnya Tuhan, Bapak Ibu akan mampu membawa tetangganya, membawa saudaranya, membawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi alatnya Tuhan dan mau disertai Tuhan, Bapak Ibu harus buka hati nih. Gak bisa bandel, Pak. Kalau bapaknya bilang, kamu harus tanggalkan segala kesukaanmu, itu artinya kita harus bilang apa? Siap. Amin. Enak gak Bapak Ibu suruh meninggalkan segala kesukaan kita? Enggak. Kami Tuhan bilang gini, nak, kesukaanmu itu membinasakan, nak. Gitu kan? Nak, kesukaanmu itu membinasakan, nak. Tapi kesukaanku itu menyelamatkan. Maka Tuhan bilang begini, nak, tanggalkan semua kesukaanmu. Kamu harus mengenakan kesukaanku, nak. Wah, itu berat Bapak Ibu. Berat. Saya kan sukanya makan jeroan kan. Suka makan jeroan. Tapi saya bertobat. Karena jeroan itu, aduh, biayanya penyakit. Ketika saya merenung, Tuhan kasih inspirasi gini. Full, kamu tahu paru-paru nggak? Paru-paru. Iya Tuhan, paru. Ini sendiri di mobil ini. Di mobil. Ya Tuhan tahu paru-paru. Paru-paru itu fungsinya apa? Paru-paru itu fungsinya menyaring udara, oksigen, ya. Racunnya diserap oleh paru-paru tadi disaring. Kemudian oksigennya yang bersih dimasukkan ke pembuluh darah. Ya kan? Gitu. Jadi paru-paru ini kalau orang merokok, paru-parunya bisa warna hitam. Itu karena disaring oleh paru-paru. Itu paru-paru full. Terus kamu makan. Oh iya ya, paru-paru. Iya Tuhan, enggak makan paru-paru lagi. Limpa, kamu tahu limpa, full. Limpa itu enaknya luar biasa limpa itu. Ya kan? Aduh, enak sekali limpa itu. Tuhan tunjukkan semua, ya. Kemudian hati, usus. Memang enak Tuhan. Tapi ya bertobat. Untuk meninggalkan kesukaan itu berat Bapak Ibu. Berat loh. Apalagi kalau saya makan soto. Aduh. Jeroannya Pak. Betul enggak? Ya kan? Apalagi kalau pergi ke Tambak Sari, itu ada namanya kari kambing. Waduh, itu kari kambing itu kalau jeroannya dipotong-potong, masukkan di nasi, kemudian pakai jeruk nipis dimakan. Waduh. Rasanya kemecer mulutnya gitu ya. Tapi untuk meninggalkan kesukaan itu Tuhan begini, full. Kalau kamu mau sehat full, kalau kamu mau saya pakai menjadi alatku, kamu harus tinggalkan semua itu. Aku nggak bisa pakai kamu kalau kamu sakit. Supaya kamu sehat, kamu tinggalkan kesukaanmu. Kamu harus melakukan kesukaanku. Waduh Tuhan. Siap. Halo? Supaya kita disertai itu Tuhan. Jangan sampai kita ini Tuhan perintahkan untuk meninggalkan kesukaan kita. Kita nggak mau. Jangan Tuhan. Aku tetap melakukan kesukaanku, tapi kau sertai Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Kalau kamu mau aku sertai, kamu harus tinggalkan kesukaanmu. Kamu harus melakukan kesukaanku. Supaya aku bisa menyertai hidupmu. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen dan mau disertai Tuhan, tinggalkan apa? Halo? Tinggalkan kesukaan kita. Amin. Karena itu salah satu ciri orang Kristen. Ya. Siap ya, tinggalkan ya. Yang ketiga, kita baca ayat yang ke-23. Para Rasul ayat yang ke-23. Inilah firman Tuhan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia
Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ia menasehati mereka. Jadi ciri yang ketiga identitas orang Kristen itu adalah menasehati, menginsafkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada tetangganya lagi sakit hati sama orang lain, jangan bilang begini, balas naik, itu memang kurang ajar itu. Sering melakukan itu? Iya. Andangnya, Pak. Kalau kita belum memiliki gaya hidup menginsafkan orang, belum memiliki gaya hidup menasehati orang, Bapak Ibu belum masuk kategori orang Kristen. Karena ciri atau keadaan khusus orang Kristen itu adalah dia suka menasehati dan menginsafkan orang lain. Itu ciri anak Tuhan, ciri orang Kristen. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menginsafkan, tidak bisa membuat keadaan damai, Bapak Ibu bukan orang Kristen. Di kampung jadi omongannya orang, Pak. Orang itu kalau ngomong itu suka ngeduk domba. Waduh. Saya itu sering dengar di gereja itu seringkali konflik, Pak. Pemain musik dengan worship leader, ya. Pemain musik dengan pemain musik. Jadi sering konflik. Kemudian majelis dengan majelis. Bukan hanya itu. Jemaat dengan jemaat. Terus saya lihat di YouTube pendeta pukul-pukulan di YouTube, Pak. Di sini nggak ada, Pak, di YouTube. Ini kan menjadi keadaan yang tidak dapat menjadi contoh. Setuju ya? Iya. Nang jero gereja loh. Di dalam gereja itu orang masih bertengkar. Ya, orang masih berkelahi. Orang tidak bisa mendamaikan satu dengan yang lain. Kemudian dia mengenakan aksesoris kekristenan. Dan orang lihat iku lho wong Kristen gegeran. Kalau Bapak Ibu masih kalau ada orang gegeran sih manas-manasi, ya, nggak ada apa-apa buat konflik di gereja baik-baik pecah, Pak. Aduh, itu ngeri. Bapak Ibu bukan orang Kristen. Makanya untuk menjadi orang Kristen itu kita ini harus punya gaya hidup menasehati. Setuju? Setuju ya? Dijaga mulutnya ya, dijaga, harus menasehati. Yang keempat. Ciri yang keempat apa? Kita baca ayat yang ke-24. Ayat 24. 4. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Yang keempat, ciri orang Kristen, ya, atau identitas orang Kristen, keadaan khusus orang Kristen itu yang keempat adalah berbuat baik. Bapak Ibu, berbuat baik. Jadi kalau ada statement bilang begini, saya sering kali ngomong sama teman saya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya benar sih. Tapi kalau kamu mau selamat harus berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, setuju semua karena anugerahnya, benar nggak? Setuju saya. Tapi kalau kamu mau selamat harus baik. Pak, aku mau selamat, tapi aku nggak mau baik. Yang penting aku masuk gereja. Selamat nggak? Orang yang diselamatkan itu pasti baik. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen nggak baik, nggak pernah berbuat baik, orang yang selalu membuat masalah persoalan, Bapak Ibu, kalau saya bilang ya bertobat. Karena orang Kristen itu dikenal oleh masyarakat itu karena baik. Saya dulu pelayan pemulung itu tahun berapa, Pak ya? Lama ya. Saya kenal Pak Kelik ini saya melayani pemulung 2007an ya. Udah di bawahnya 2003 2000 segitu lah. Saya bertobat tahun 2000 saya bertobat. Tahun segitu ya. Itu saya pelayanan belum ngerti Injil, belum ngerti Alkitab. Keliling saya beli nasi bungkus, ke pemulung kasih nasi bungkus. Tuhan berkati. Loh, kok tahu saya orang Kristen ya? Ya, tengah beca saya kasih nasi bungkus gitu. Tuhan berkati ya. Waduh, kok mereka tahu ya saya ngasih bungkus, saya sebut Tuhan berkati ya. Saya tanya, Bapak orang Kristen? Bukan. Kok bisa ya dia ngerti saya orang Kristen ya?
Saya ke kolong jembatan karena sering ngasih bungkus, sering ngasih nasi, sering datang, saya diterima. Saya cerita tentang Tuhan, ya. Kemudian dari ujung mana ini Semut sampai ujung Wonokromo, sampai Baruk ya, Kedung Baruk, Pak Kli di Baruk. Itu orang pinggir sungai, pinggir jalan, pengamen, kenal saya semua. Sampai saya kumpulin masa, saya bingung gak ada tempat. Pak Kli bilang, Pak pakai rumah saya aja. Itu mereka bisa tahu saya Kristen. Itu saya nggak pakai aksesoris Kristen loh. Saya cuma ngasih nasi bungkus awalnya. Cerita tentang Tuhan, saya ini bertobat, saya dulu nuwakal, cerita kebaikan Tuhan. Mau terima Tuhan, gitu, mau terima Tuhan. Mereka bisa tahu saya Kristen dari mana? Perbuatan baik yang saya lakukan. Amin. Jadi orang yang disebut Kristen, hukum mutlaknya itu harus berbuat baik. Yesus, dia datang ke dunia ini, dia bilang, aku ini datang bukan untuk orang sehat loh brur. Aku datang ini untuk orang yang sakit. Dia melakukan kebaikan untuk semua umat manusia. Saya dia bilang begini, aku datang untuk menyelamatkan kamu loh, untuk berbuat baik. Bapak Ibu menjadi orang Kristen dipanggil untuk menyelamatkan yang lain lewat perbuatan baik kita. Itu cirinya orang Kristen. Keadaan khusus inilah yang membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Amin. Kalau orang lain berbuat baik karena motivasi. Orang Kristen berbuat baik karena identitasnya sebagai orang yang memiliki kasih. Kita berbuat baik karena kasih. Amin. Rasul Paulus bilang begini. Kalau kita mengasihi, kalau kita memberi orang lain sampai nyawa kita, harta kita, semuanya kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau kita nggak punya kasih, bilang begini, 1 Korintus 13 ya, nggak ada faedahnya. Jadi Bapak Ibu berbuat baik itu landasannya harus kasih. Tanpa motivasi. Motivasinya apa kita? Supaya you diselamatkan. Amin. Supaya you nanti ketemu aku di surga bersama dengan Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi kalau kita berbuat baik supaya orang lain menghormati, orang itu berbuat baik, kita supaya dapat hormat, dapat simpati dari orang lain. Kita bilang begini, sesungguhnya kamu sudah dapat upahnya. Sudah dapat upahnya. Karena kalau kita berbuat baik karena tujuan supaya kita dihormati, supaya kita disegani, supaya nanti kalau pemilihan lurah, pemilihan, itu kita terpilih, itu jahat. Kan politik kan begitu, politik kan. Pada waktu sebelum pemilihan dia berusaha dikenal kan, wah berbuat baik gitu kan. Pada waktu pas pemilihan dilap-lap kan berbuat baiknya apa? Kasih uang. Aduh, aku berbaik sama kamu, pilih aku ya 100.000, pilih aku ya 50.000, pilih aku ya gitu. Motivasinya apa? Motivasinya supaya dia dapat simpati, dapat balasan. Itu bukan perbuatan baik, itu kejahatan. Kejahatan. Orang Kristen memiliki identitas, memiliki keadaan khusus, yaitu hidupnya selalu mengeluarkan perbuatan baik. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan perbuatan itu, maka Bapak Ibu belum pantas disebut sebagai orang Kristen. Yang kelima, identitasnya yang kelima, ayat yang ke-24. Penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu yang disebut anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu mau disebut sebagai orang Kristen, seluruh kehidupan kita, seluruh kegiatan hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Karena ketika Allah menggembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu, Allah menghendaki Roh yang ditempatkan Allah dalam hidup kita mendominasi seluruh kehidupan kita. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang mendominasi kehidupan kita siapa? Daging. Daging ini kuat loh.
Ini kalau disentuh itu bisa pertumpahan darah. Betul nggak? Iya. Ya kan? Ini kalau sampai mengalami tekanan, ini ekspresinya luar biasa ini daging ini. Orang itu kalau saya perutnya lapar, dia sampai gelap mata, bisa nyuri, bisa bunuh, bisa ngerampok. Orang itu sampai ada orang sampai terikat dengan seks. Itu kalau dia sampai nggak bisa melampiaskan seksnya, sampai melakukan masturbasi, onani dan sebagainya. Ini jahat banget loh. Orang itu kalau sampai nggak pernah intim dengan Tuhan, setiap hari nggak ketemu Tuhan masih bisa guyang-guyu. Banyak loh Pak, banyak loh. Orang itu kalau sampai cita rasa lidahnya itu sudah sampai nggak bisa diubah, itu kalau makan pedas itu sampai nggak aturan. Ya, kalau makan nggak pedas itu rasanya kurang nyamleng. Loh, bener loh. Hambar. Orang itu kalau sudah suka makan manis, itu kalau nggak makan manis terusnya hambar. Nunggu kalau diabetes baru dipaksa. Sudah diabetes ya gimana? Ya nggak makan manis. Kalau sudah asam lambung akut ya sudah nggak makan pedas, gitu kan? Daging ini kuat loh. Makanya Bapak Ibu tidak boleh hidup dalam daging. Bapak Ibu kalau menjadi orang Kristen, hidupnya harus dipimpin Roh Kudus. Seperti orang-orang pada awal-awal gereja lahir, itu mereka hidupnya benar-benar dipimpin oleh Roh. Sampai mereka mati, kehilangan nyawa, kehilangan kewarganegaraan, hidup disiksa. Mereka rela. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu nggak takut mati ke Tuhan. Bapak Ibu kalau jadi orang Kristen masih takut mati, sudahlah, jangan jadi orang Kristen. Maksud dia ya, merdeka. Harus begitu, ya kan? Harus. Dan kamu harus mau dipimpin oleh Roh Allah selama kamu menjadi orang Kristen. Wah Pak, ini hukumnya kok terlalu berat? Nggak berat. Ini mudah sebetulnya. Kalau Bapak Ibu itu sudah ngerti, masuk ke dalamnya itu mudah. Bapak Ibu sini ada yang bisa berenang nggak? Bisa nggak? Ada yang bisa berenang? Hah? Dikit-dikit. Yang nggak bisa berenang sama masukin air susah nggak berenang? Bapak Ibu nggak bisa berenang kalau dimasukin air. Susah, betul nggak? Kalau orang bisa berenang masukin air mudah nggak? Pak, kapan berenang lagi Pak? Sama dibayarin. Kemarin biasa ya Pak, saya mau berenang nggak gitu. Wah kalau saya mau Pak berenang, apalagi kalau dibayari, senang betul nggak? Pak Ula mau berenang, saya bayarin. Buat apa Pak nggak bisa berenang, kok celup-celup gini percuma, betul nggak? Sia-sia bayarin, betul nggak? Sia-sia. Bapak Ibu kalau belum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kepada kehendak Dia, Bapak Ibu bilang, aduh susah Tuhan, berat. Ya Bapak Ibu masih gandol di bumi sih. Lupa dengan lagunya Pak Sujarwo, Gandol Gusti. Gandol sama dunia terus, nggak bisa. Bapak Ibu harus lepaskan dunia, gandol sama Gusti. Amin. Di situ baru kita bilang, oh iya ternyata kalau dididik Tuhan, diajar Tuhan, kita ini bisa menikmati loh. Keadaan dunia yang susah, keadaan dunia semakin jahat, kita berkata, kerajaanmu turun di bumi. Amin. Di siapa? Di kitanya, bukan di buminya. Buminya akan semakin rusak, percaya sama saya. Buminya nanti akan dihancurin. Kerajaanmu turun ke bumi, ke siapa? Ke kita orang-orang percaya. Kalau buminya semakin jahat. Makanya Bapak Ibu harus ngandul Gusti. Serahkan, lepasin ini dunia. Ikut Tuhan. Tuhan pimpin hidupku. Supaya kedaginganku ini pelan-pelan aku kikis. Karena yang menghalangi segala doamu itu karena dosamu. Beban dan dosa itu menghalangi kita ketemu Tuhan. Bapak Ibu kalau mau ketemu Tuhan, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Jadi untuk bisa memiliki kriteria-kriteria itu, Bapak Ibu harus menyangkal diri dan pikul. Itu hukumnya wajib. Sangkal diri itu apa sangkal diri itu Bapak Ibu? Sangkal diri enggak? Ya. Yang lebih sederhana apa? Apa? Sangkal diri. Ya. Yang meninggalkan apa yang kita senangi. Meninggalkan apa yang kita senangi. Jadi sebetulnya senang nggak Bapak Ibu hari Minggu jalan-jalan?
Kita bilang ini, enggak. Aku ke gereja aja. Itu namanya sangkal diri. Ya kan? Makan jeruan di depan mata ini. Oh, enak ini, dia bilang. Enggak. Suka enggak sebetulnya? Sebenarnya suka gitu ya. Tapi apa? Sangkal diri saya. Ya kan? Pikul salib maksudnya apa pikul salib? Salib itu lambang apa salib itu? Sebelum Tuhan disalib, salib lambangnya apa? Sebelum Tuhan Yesus disalib, salib itu lambangnya apa? Kehinaan. Salib itu lambang kehinaan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus pikul salib. Sesuatu yang hina-hina itu harus dimatiin semuanya. Ya. Yang hina itu enak loh, yang hina itu. Yang hina itu enak loh. Selingkuh enak enggak selingkuh itu? Oh enak, itu hina itu. Hina itu. Mencuri itu enak enggak mencuri itu? Loh kalau biasa itu enak loh. Kudu barangnya dhewe oleh kok. Kudu barangnya kok tapi tak gowo. Enak enggak? Itu hina. Makanya Bapak Ibu harus pikul salib. Segala sesuatu yang hina dalam hidup kita ini harus disalibkan semuanya. Dimatiin semuanya. Supaya kita hidupnya ini mulia. Karena salib sudah dipikul Tuhan Yesus menjadi kemuliaan, menjadi lambang kemuliaan. Bapak Ibu hidupnya harus mulia. Oke? Pikul salib dan sangkal diri supaya kita bisa memiliki identitas orang Kristen. Amin. Tuhan berkati.